Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran informatika tahun ajaran 2020-2021. Apakah kalian sudah siap? Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang teknik komputer. Sebelum membahas lebih jauh, apa itu komputer? Komponen apa saja yang ada di komputer? Apa kegunaan dari peralatan komputer? Yuk kita cari tahu jawabannya dengan belajar informatika. Istilah komputer mempunyai arti yang luas. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang artinya adalah menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut dengan to compute. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, mengolah data, dan memberi informasi yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Komponen dari komputer itu ada 3, ada hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna komputer. Hardware atau perangkat keras adalah bagian dari komponen komputer yang dapat kamu lihat, kamu raba, kamu pegang secara langsung bentuk nyatanya. Contohnya seperti apa? Seperti monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Perangkat keras komputer dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Yang kedua, proses device adalah perangkat yang menjalankan proses sistem pada komputer. Yang ketiga, output device atau perangkat keluaran. Dan yang keempat adalah storage device, perangkat untuk penyimpanan. Input device atau perangkat input atau sering disebut juga dengan perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, suara, atau gambar ke dalam komputer. Berikut ini adalah contoh-contoh dari perangkat input. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data. Input datanya dapat berupa huruf dan angka. Keyboard digunakan untuk mengetik. Yang kedua adalah mouse. Mouse digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Yang ketiga adalah scanner. Scanner alat input data yang datanya berupa hasil pindaian atau scan dari sebuah dokumen. Yang keempat adalah room drive. Room drive ini membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Yang kedua adalah proses device atau perangkat proses. Perangkat proses ini berfungsi untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui perangkat masukan yang tadi. Jadi contohnya seperti keyboard. Jadi saat kita mengetik, nanti datanya akan diproses oleh perangkat proses ini. Contoh dari perangkat proses yang pertama adalah prosesor. Prosesor berfungsi untuk mengeksekusi instruksi yang diperintahkan oleh pengguna. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Yang kedua adalah motherboard atau mainboard. Perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer. Yang ketiga adalah VGA atau Video Graphic Array, adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Yang terakhir adalah kartu suara atau sound card, adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan atau merekam suara. Yang selanjutnya adalah output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhir dari pengolahan yang dilakukan oleh CPU.
Contoh perangkat output yang pertama adalah monitor. Monitor menampilkan hasil proses berupa teks, gambar, atau video. Yang kedua adalah speaker. Speaker menghasilkan hasil proses berupa suara. Yang ketiga adalah printer yang menghasilkan hasil proses berupa cetakan kertas. Dan yang keempat adalah proyektor yang menghasilkan gambar atau video. Yang terakhir adalah storage device atau perangkat untuk menyimpan. Dari namanya sudah jelas ya, perangkat ini digunakan untuk menyimpan data. Data apa saja yang dapat disimpan? Dapat berupa teks, gambar, dan video. Contoh dari perangkat penyimpanan data yang pertama adalah hard disk. Hard disk ini memori penyimpanannya paling besar di antara yang lain. Yang kedua adalah RAM, yang ketiga ROM, dan yang paling banyak digunakan adalah flash disk. Alhamdulillah, materi di pertemuan pertama sudah selesai. Apabila kamu masih merasa ada materi yang belum kamu pahami, silakan tanyakan langsung di timeline kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.